Jadi suta yang akan kita bahas pagi hari ini adalah Mahanidana Sutta, yang mana itu suta kalau kita terjemahkan adalah suta tentang kausalitas. Jadi kalau mungkin Samnera punya sutanya juga bisa melihat, ya kalau nggak bawa laptop jadi nggak bisa lihat ya. Kalau ada laptop sebenarnya bisa lihat sutanya Mahanidana Sutta yang terdapat di dalam Digha Nikaya, yang itu kalau diterjemahkan, kata nidana sendiri adalah kausalitas. Nah, ini khotbah tentang kausalitas, khotbah besar tentang kausalitas. Nah, kata nidana juga sebenarnya sangat identik dengan padicak samuppada. Nidana itu kausalitas yang identik dengan padicak samuppada, yang memang mengajarkan kita, menunjukkan kita untuk melihat bahwa segala fenomena itu memiliki sebab-sebab atau kondisi-kondisi atau ya katakan bersebab atau punya kausa. Mahanidana ini sebenarnya disampaikan oleh Sang Buddha kepada Bante Ananda yang waktu itu ketika mereka berada di salah satu kota yang disebut sebagai kota Kuru. Dan negara sebenarnya Kuru itu adalah negara yang di mana mereka berada di salah satu kota perdagangan di negara Kuru yang bernama Kamasadama. Jadi di kota Kuru itu ada kota perdagangan nama Kamasadama, yang tentunya itu adalah kota yang besar karena di mana perdagangan itu berada di sana. Yang menarik kalau kita bicara tentang kota Kuru juga sebenarnya ada cerita yang sebenarnya baik untuk kita perhatikan. Jadi banyak sekali khotbah yang sifatnya dalam, khotbah yang sifatnya itu uh, boleh dikatakan ajaran yang sangat penting dalam ajaran Buddha, yang itu dibabarkan Sang Buddha di kota Kuru, di daerah Kamasadama. Selain yaitu tadi Mahanidana, ada juga khotbah lain, yaitu Mahasatipadana Sutta. Mahasatipadana Sutta juga dikhotbahkan Sang Buddha di kota Kuru, di Kamasadama. Dan di sana dikatakan kenapa Sang Buddha mengajarkan yaitu khotbah-khotbah yang penting di kota Kuru, karena orang-orang Kuru dikatakan adalah orang-orang yang sangat intelijen, sangat cerdas. Mereka banyak orang yang bijaksana, yang mana mereka memiliki dua keuntungan. Yang pertama adalah orang-orangnya itu secara fisik sehat, kemudian yang kedua secara batin mereka juga banyak orang-orang yang batinnya matang. Itulah kenapa seperti khotbah Mahasatipadana Sutta dan bahkan Mahanidana Sutta itu diberikan Sang Buddha di kota Kuru. Nah, Kuru sendiri sebenarnya kalau dalam cerita yaitu Mahabharata yang ada di dalam pewayangan, itu adalah kota yang sebenarnya kalau di Mahabharata atau pewayangan itu di sana ada orang-orang yang jahat. Jadi lawan dari Pandawa. Tetapi di dalam kitab Budi seperti Mahasatiparana Sutta, di dalam terutama kitab komentarnya, orang-orang guru itu adalah orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang mereka memiliki kecerdasan secara batinnya matang, dan bahkan secara fisik mereka lebih kuat daripada orang-orang lainnya. Itulah kenapa kemudian ajaran yang penting yang dalam itu diajarkan Sang Buddha di kota Kuru. Nah, kemudian kota Kuru sendiri kalau dalam cerita cerita zaman katakan di Jataka, kemudian di kitab komentar, itu adalah kota yang sebenarnya juga memiliki cerita legenda. Kalau di dalam kitab Jataka itu dikatakan ada seorang pada kurun waktu di alam manusia ini, sejarah kehidupan manusia ini ada satu raja, mungkin Anda pernah mendengar, yaitu Raja Mandata. Raja ini adalah Raja Cakrawati yang memiliki umur yang sangat panjang. Jadi umur Raja Cakrawati ini bernama Mandata, yang juga merupakan bodhisatwa, bodhisatwa yaitu Sang Buddha sebelum mencapai kebudayaan. Nah, beliau ini memiliki umur yang sangat panjang, dikatakan satu asangkeya.
Nah, Mandata ini juga punya kemampuan yang luar biasa, bahkan setara dengan kemampuan para dewa. Maka dikatakan Mandata ini karena umurnya sangat panjang, ketika ia berada di alam manusia, nah dia itu ya menjadi katakan sebagai seorang pangeran itu sampai 84.000 tahun. Menjadi seorang seperti patih itu atau katakan ya the second hand atau orang kedua dari raja itu 84.000 tahun. Kemudian dia menjadi raja di alam manusia juga 84.000 tahun. Sampai kemudian dia merasa tidak puas menjadi raja di alam manusia, kemudian dia bertanya, karena dia memiliki yaitu banyak, katakan beberapa permata yang disebut ya Sataratana, 7 permata, yang salah satunya adalah permata Parinayaka atau permata seperti penasehat, yang kemudian bertanya kepada penasehatnya, kira-kira di mana dia bisa menguasai yaitu wilayah lain. Kemudian diarahkan oleh Parinayaka ini untuk menguasai alam satu marajika. Bayangkan, raja manusia kemudian mendatangi alam satu marajika, dan di sana Raja Mandata dengan seluruh katakan pasukannya menguasai satu marajika, memimpin satu marajika. Setelah dalam jangka waktu yang lama sekali merasa tidak puas lagi, kemudian Raja Mandata ini kemudian pergi ke alam Tawatingsa. Nah, di alam Tawatingsa, di sana juga menguasai separuh kerajaan Tawatingsa. Jadi Dewa Saka datang, kemudian memberikan separuh kerajaannya. Mungkin Dewa Saka tahu daripada berperang dengan Mandata, lebih baik memberikan separuh kerajaannya. Bahkan Mandata ini memiliki umur yang sangat panjang, walaupun banyak Raja Saka ini sudah mati, tapi Mandata ini masih hidup sampai 36 seka. Padahal satu Raja Saka saja itu kalau dihitung di alam manusia itu 36 juta. Nah, dia sampai 36 saka gitu. Nah, tetapi walaupun sudah menguasai, memimpin alam Tawatingsa sampai lama sekali, ia pun juga merasa tidak puas. Maka dia pada waktu itu berusaha untuk menguasai seluruh alam Tawatingsa. Nah, karena keserakahan itulah maka dia kemudian jatuh ke alam manusia. Nah, dia kekuatannya hilang. Padahal pada waktu dia berada di alam dewa, kekuatan dia itu menjadi kekuatan seperti dewa. Jadi Pak, di kisah-kisah Jataka itu ada beberapa orang yang punya kekuatan seperti dewa, yaitu Mandata, kemudian ada satu lagi bernama Gutila. Nah, mereka punya kekuatan seperti dewa. Mandata juga sama. Tetapi karena keserakahannya dia jatuh dari alam Tawatingsa kembali ke alam manusia. Nah, di alam manusia itulah kemudian dia meninggal. Meninggal tanpa dapat memenuhi kepuasan yang diinginkan. Nah, itulah dikatakan Raja Mandata ini dikatakan sebagai contoh bagaimana seseorang itu seberapapun banyaknya itu kenikmatan indrawi yang diperoleh, orang itu tidak akan pernah merasa puas. Nah, itulah Raja Mandata. Nah, kemudian pada waktu Raja Mandata ini pergi ke alam Tawasingsa, sebenarnya juga ada beberapa manusia juga dari beberapa tempat yang juga ikut beliau, ikut Mandata ini. Tapi kemudian ketika Mandata ini ke alam manusia, beberapa dari mereka juga ikut ke alam manusia. Nah, karena Mandata meninggal, maka mereka tidak bisa kembali ke alam dewa. Nah, sehingga orang-orang ini datang kepada yaitu Parinayaka atau penasehatnya untuk apa, diberikan tempat supaya mereka tidak luntang-lantung di alam manusia. Kemudian diberikan beberapa tempat, yaitu ada satu grup yang diberikan tempat di Aparanta Janapada. Kemudian nah ini satu grup laginya diberikan tempat yaitu di Utara Guru. Yang kemudian orang-orang Utara Guru kemudian juga sekarang dikenal sebagai orang-orang guru.
Nah, jadi orang-orang Kuru ini dulu katanya, nah menurut ceritanya itu dulu juga dari alam dewa. Jadi mereka punya kekuatan karena memang bersama dengan Mandata, mereka punya kekuatan sehingga sampai ke alam Tawatingsa, tetapi kemudian kembali ke alam manusia. Nah, itulah Kuru kemudian dianggap sebagai tempat di mana orang-orang ini sangat intelijen, sangat cerdas secara batinnya matang, dan juga secara fisik mereka juga yang memiliki fisik yang sehat. Bahkan kalau diceritakan dalam pewayangan juga demikian. Walaupun banyak orang Kuru yang sebenarnya jahat, tetapi kan mereka juga punya kekuatan seperti dewa. Jadi punya kesaktian gitu. Nah, itulah legenda yang mana orang-orang Kuru ini akhirnya ya sering mendapatkan khotbah-khotbah yang penting yang dalam yang diberikan oleh Sang Buddha. Nah, untuk khotbah Mahanidana juga diberikan Sang Buddha di kota Kuru. Apakah pada waktu itu Sang Buddha mengajarkan juga kepada para siswa lainnya, termasuk upasaka-upasika, atau hanya pada Ananda? Hanya saja kasusnya adalah pada waktu itu adalah Bhante Ananda. Nah, jadi ceritanya adalah Bhante Ananda ini ketika beliau sedang bermeditasi, kemudian beliau sudah seorang sotapana pada waktu itu. Kemudian beliau ini keluar dari meditasi merenungkan Padicak Samuppada. Dan beliau kemudian berpikir, Padicak Samuppada yang dikatakan sangat dalam, yang terlihat sangat dalam, tetapi oleh saya kok terlihat sangat sangat jelas itu. Nah, itu anggapan dari Bhante Ananda. Maka beliau berpikir akan mengungkapkan hal ini kepada Sang Buddha dengan tujuan supaya Sang Buddha menjelaskan tentang kedalaman dari Padicak Samuppada, dan supaya juga menjelaskan kenapa Bhante Ananda ini yang katanya Padicak Samuppada ini dalam, tetapi oleh beliau kok terlihat dengan sangat jelas. Maka pada sore hari Bhante Ananda datang pada Sang Buddha dan menyatakan demikian, bahwa Padicak Samuppada yang terlihat tidak jelas bagi banyak orang, atau bahkan dikatakan sangat sulit untuk dilihat, tetapi oleh beliau dikatakan atau terlihat dengan sangat jelas. Nah, itulah kemudian disampaikan kepada Sang Buddha. Pada waktu itu Sang Buddha mengatakan kepada Bhante Ananda bahwa jangan berkata demikian. Jadi jangan berkata bahwasanya Padicak Samuppada ini uh, katakan mudah untuk dilihat. Dan Sang Buddha menegaskan bahwa Padicak Samuppada ini sangat dalam. Tidak hanya dalam berkenaan dengan makna, bahkan secara yang tertampak saja itu dalam. Dan disebabkan karena tidak mengetahui, tidak menembus Padicak Samuppada, maka orang-orang itu tidak pernah terbebas dari mimba lahir, tidak pernah terbebas dari alam penderitaan. Nah, diibaratkan seperti yaitu gumpalan benang kusut, seperti juga bola terbuat dari tali, seperti yaitu ada kalau dalam kitab komentar dikatakan ada beberapa tanaman yang dijadikan sebagai tali. Nah, seperti yaitu tali terbuat dari rumput yang kemudian orang tidak tahu mana ujung dan pangkalnya. Nah, dan karena tidak memahami, tidak menembus Padicak Samuppada, seseorang tidak pernah terbebas dari alam timbul lahir, tidak pernah terbebas dari alam penderitaan. Maka mengatakan bahwasanya Padicak Samuppada itu sangat, ya katakan mudah dilihat. Nah, Sang Buddha menyampaikan bahwa jangan berkata demikian. Tapi sebenarnya dalam kitab komentar juga Sang Buddha mengatakan demikian kepada Bhante Ananda, itu dengan tujuan dua hal. Yang pertama adalah bertujuan untuk memuji Bhante Ananda. Tapi yang kedua juga punya tujuan untuk melarang Bhante Ananda. Mengatakan demikian. Mengapa? Bertujuan untuk memuji Bhante Ananda. Nah, Padicak Samuppada itu sesuatu yang sangat dalam dan sulit untuk dilihat. Jadi yang dalam itu tidak hanya dalam konteks makna, bahkan secara yang tertampak juga dalam. Itu diibaratkan seperti samudra.
Jadi yang tertampak juga dalam, ya jadi kan ada beberapa misalnya sungai atau beberapa ya kubangan air yang kelihatannya dalam, tapi begitu dimasuki ternyata dangkal. Nah, tetapi Padizak Sembada itu dalam seperti samudra yang memang terlihat di luar juga dalam, apalagi ketika dikatakan diure maknanya itu sangat dalam. Maka dikatakan ada empat. Kenapa Padizak Sembada itu dikatakan dalam? Ada empat hal. Yaitu yang pertama adalah dalam dalam konteks yaitu makna. Jadi setiap faktor dari Padizak Sempada itu dalam secara makna. Jadi misalnya ketika dikatakan awija pacaya sanggara. Jadi kenapa awija atau katakan ketidaktahuan menjadi kondisi bagi munculnya sangkara. Nah, apa makna dari awija? Kenapa awija menjadi penyebab atau kondisi yang memunculkan sangkara? Nah, itu menjadi dalam. Ini yang pertama. Jadi secara makna itu dalam. Itu sulit untuk bisa dilihat. Kemudian yang kedua adalah dalam secara fenomena, yaitu katakan dhamma, ya dhamma gambira. Jadi kalau yang pertama adalah atha gambira, dalam secara makna, yang kedua adalah dhamma gambira, yaitu dalam secara fenomena. Artinya, awija saja sebagai fenomena itu sudah dalam. Sangkara sebagai fenomena itu sudah dalam. Sulit untuk dipahami apa itu awija. Sulit untuk dipahami apa itu sangkara. Sulit dipahami apa itu vinyana. Itu sudah dalam. Nah, kemudian yang ketiga adalah dalam secara ajaran. Mengapa? Karena ketika Sang Buddha mengajarkan Padizak Samuppada, beliau juga mengajarkan dengan cara yang berbeda-beda. Kadang mengajarkan dari pangkal sampai ke ujung, misalnya tadi, Avijja Pacaya Sanggara, Sanggara Pacaya Vinyana. Dengan adanya Avijja maka muncul Sanggara, dengan adanya Sanggara atau bentukan-bentukan muncul ya vinyana, kesadaran dan seterusnya. Tapi kemudian kadang-kadang beliau mengajarkan dari bawah, yaitu mengajarkan dari kenapa jarak marahan itu bisa muncul, kenapa usia tua dan kematian bisa muncul, apa penyebabnya. Kemudian dijelaskan, oh penyebabnya adalah kelahiran. Kemudian kenapa kelahiran itu bisa muncul, apa penyebabnya. Maka dijelaskan bahwa adalah penyebabnya. Itu dari ujungnya. Nah, dari ujung juga bisa. Pangkal juga bisa. Kadang-kadang dari tengah. Kadang-kadang beliau Sang Buddha misalnya berbicara tentang tentang tanha. Nah, nafsu keinginan. Nah, nanti setelah berbicara tentang nafsu keinginan, kemudian akan mengatakan disebabkan karena nafsu keinginan maka memunculkan kemelekatan. Disebabkan karena kemelekatan maka memunculkan yaitu kemenjadian dan seterusnya, maka memunculkan penderitaan. Kadang-kadang dari tengah pun juga bisa ke belakang. Nah, ketika berbicara misalnya perasaan misalnya, Sang Buddha mengatakan apa penyebab perasaan? Oh, perasaan disebabkan oleh pasa atau kontak. Dan apa penyebab kontak? Oh, kontak disebabkan oleh salayatana. Nah, landasan indera sampai kemudian kepada avijja, ketidaktahuan. Sang Buddha mengajarkan berbagai macam ajaran dengan berbagai macam cara Padizak Samuppada. Dan karena itu diajarkan secara demikian, maka Padizak Samuppada ini dikatakan sebagai ajaran yang dalam, atau dikatakan Desana Gambira. Jadi Atha Gambira, Dhamma Gambira, dan juga Desana Gambira, dalam. Itu terdapat dalam kitab komentar. Nah, kemudian yang keempat adalah Padi Weda Gambira, dalam secara penembusan. Ya, artinya dengan kata lain memang Padizak Samuppada ini ya menjadi sangat dalam, karena itu sangat sulit untuk bisa ditembus, ya, bisa dipahami secara menyeluruh, bisa dipahami melalui penembusan. Nah, itu memang sangat sulit, karena yang menembus Padizak Samuppada ini ya, yang memahami menembusnya, yang pertama adalah seorang Sotapanna. Maka bagi orang-orang lainnya sebenarnya sangat sulit untuk bisa memahami, apalagi menembus Padizak Samuppada. Itulah
Karena kedalaman inilah maka Sang Buddha mengatakan jangan berkata demikian. Jangan berkata bahwasanya Padijaksampada ini uh, terlihat dengan jelas, dengan kata lain itu mudah untuk dilihat. Nah, tetapi Padijaksampada ini adalah gambiro, dalam, bahkan gambiro baso. Jadi secara yang tampak saja itu sudah dalam. Nah, disebabkan karena tidak memahami, tidak menembus Padijaksamuppada, maka seseorang terus mengalami kelahiran, terlahir di alam-alam menderita. Nah, itu yang mengapa Samdang mengatakan bahwa Padijaksampada itu sangat dalam. Nah, kan tetapi pada saat yang sama juga sebenarnya Sang Buddha ingin memuji Ananda, Bhante Ananda. Kenapa? Bhante Ananda tentu mengatakan Padijaksampada terlihat dengan jelas itu bukan sebuah kebohongan. Beliau adalah seorang Sotapanna, belum melihat dengan jelas, belum melihat dengan katakan bahwa apa yang dikatakan tidak jelas, tapi beliau melihat dengan sangat jelas, dan itu melalui pengalaman beliau. Nah, sehingga Sang Buddha ingin juga memuji Ananda, bahwa itu terlihat jelas oleh Bhante Ananda karena ya memang ada beberapa hal. Nah, dalam kitab komentar itu disebabkan Bhante Ananda itu memiliki 4 hal. Yang pertama itu adalah Bhante Ananda ini adalah seorang yang terpelajar. Jadi beliau itu sangat terpelajar, mempunyai kemampuan yang sangat berbeda dari lainnya. Bahkan dikatakan begitu mendengar apa yang disampaikan oleh seseorang, beliau bisa menghafal. Nah, beliau juga dikatakan menghafal apa yang telah disampaikan oleh Sang Buddha kepada beliau. Itu yang kemudian digunakan pada saat diadakan konsili yang pertama. Beliau diminta untuk mengulang kembali suta-suta, khotbah-khotbah yang diberikan oleh Sang Buddha. Nah, maka karena beliau terpelajar, maka pantas kalau Bhante Ananda melihat itu sebagai sesuatu yang sangat jelas bagi beliau. Nah, yang kedua adalah Bhante Ananda ini juga sebenarnya sudah dikatakan mempraktekkan Dhamma itu sudah sangat lama. Tidak hanya dalam kehidupan sekarang. Dikatakan pada zaman Padumutara beliau sudah berikrar. Jadi sudah 100.000 kalpa yang lampau, beliau sudah berikrar bahwasanya ya beliau ingin menjadi seperti siswa Sang Buddha yang betul-betul pandai, betul-betul seperti Ananda sekarang. Jadi pada zaman Buddha Padumutara juga ada seorang Bante yang memiliki kemampuan untuk bisa mengingat apapun yang disampaikan oleh Sang Buddha. Dan Bante ini juga adalah pembantu Buddha Padumutara. Nah, pada waktu itu Bhante Ananda dikatakan sebagai seorang pangeran yang merupakan adik dari Buddha Padumutara sendiri. Nah, melihat ada orang yang ditetapkan demikian, bhikkhu ditetapkan demikian, nah Bhante Ananda juga bertekad bahwa di masa mendatang juga akan seperti bhikkhu tersebut. Nah, sehingga pada zaman sekarang, setelah 100.000 kalpa, nah beliau terlahir sebagai Bhante Ananda, yang mana punya kemampuan demikian. Jadi ada semacam pendukung atau faktor yang mendukung kenapa Bhante Ananda itu bisa memahami Padijaksampada dengan begitu jelas. Karena sudah punya tekad, sudah mempraktikkan Dhamma 100.000 kalpa sejak zaman Buddha Padumutara. Itu yang kedua. Jadi yang pertama itu memang beliau adalah intelijen. Yang kedua, beliau itu sudah punya tekad, punya faktor pendukung dalam kehidupan yang lampau. Kemudian yang ketiga adalah karena Bhante Ananda ini adalah seseorang yang pembelajar. Nah, beliau itu belajar banyak dari banyak bhikkhu lain. Dari Bhante Moggallana, Bhante Sariputta, dari Sang Buddha, dikatakan sebagai Tawasa. Jadi beliau itu beliau itu adalah orang yang memang suka belajar dari banyak orang lain. Nah, makanya beliau memahami Padijaksampada dengan lebih jelas. Nah, tetapi yang menjadi poin lagi adalah
bahwa Bante Ananda ini juga adalah seorang sotapana, seorang pemasok arus, yang memang seorang pemasok arus ini memahami Padijak Samubada dengan lebih jelas. Nah, jadi orang yang betul-betul memahami Padijak Samubada, yang awal memahami Padijak Samubada dengan lebih jelas itu adalah seorang sotapana. Nah, Bante Ananda adalah seorang sotapana, makanya beliaunya itu memahami dengan jelas bahwa Padijak Samubada oleh beliau dipahami terlihat dengan jelas. Nah, itulah 4 alasan kenapa Bante Ananda ini memahami Padijak Samubada dengan jelas. Yang alasan terakhir, beliau telah mencapai Sotapanna, itu menjadi alasan yang sebenarnya paling utama. Itu yang mana memang untuk mencapai Sotapanna seseorang harus memahami sebab duka itu apa. Nah, Padijak Samubada itu kan sebenarnya mengajarkan bagaimana duka itu muncul, sebabnya apa. Ya, avijja, ketidaktahuan, sangkara, pembentuk, kemudian vinyana, kesadaran, dan seterusnya itu adalah penyebab mengapa seseorang menderita. Dan ketika penyebab-penyebab ini lenyap, maka penderitaan juga lenyap. Dan itu terlihat dengan jelas oleh seorang Sotapanna. Nah, sehingga Bante Ananda wajar kalau beliau memahami Padijak Samubada dengan sangat baik. Nah, itulah. Nah, itu menjadi alasan yang disampaikan di dalam kitab komentar. Itu ada alasan kenapa Sang Buddha mengatakan bahwasanya ya untuk tidak mengatakan demikian karena memang salah satunya Sang Buddha juga sebenarnya memuji Bante Ananda karena memang Bante Ananda ini adalah seseorang yang telah mencapai kesucian katakan Sotapanna sehingga beliau ya paham benar Padijak Samubada itu seperti bagaimana. Nah, itu adalah alasannya. Tapi kemudian Sang Buddha juga berusaha untuk melarang Bante Ananda mengatakan demikian. Jadi kalau di dalam kitab komentar, Padijak Samubada itu dikatakan sebagai Buddha Wisaya. Nah, Buddha Wisaya itu memang wilayahnya Sang Buddha. Jadi pengetahuan yang memang itu adalah menjadi wilayah yang diketahui oleh Sang Buddha secara sempurna. Memang Sotapanna, Sakadagami, Anagami, apalagi Arahat, jelas paham bahwa sudah menembus Padijak Samubada. Tetapi yang memahami secara komplit, secara betul-betul sempurna, itu adalah seorang sama Sang Buddha. Maka Padijak Samubada itu sebenarnya dikatakan sebagai Buddha Wisaya. Nah, itulah kenapa ketika Bante Ananda mengatakan itu terlihat dengan jelas, itu juga satu hal kenapa Sang Buddha kemudian menyampaikan jangan berkata demikian, untuk melarang Sang Buddha, untuk melarang Bante Ananda mengatakan demikian. Karena ini adalah Buddha Wisaya. Kemudian juga dalam kitab ulasan dijelaskan, kalau memang Padijak Samubada itu terlihat dengan jelas, lantas kenapa Bante Ananda sampai sekarang itu belum mencapai Sakadagami? Kenapa belenggu kamaraga atau belenggu ya, kemelekatan terhadap kesenangan indera dan juga belenggu padiga, belenggu kebencian, kenapa belum dihancurkan, belum paling tidak dilemahkan? Dan kenapa belum mencapai anagami? Kalau memang Padijak Samubada itu terlihat dengan jelas, kenapa kemudian 5 belenggu bawah itu belum dihancurkan? Dan kenapa pula belum mencapai kesucian arahanta, belum menghancurkan semua belenggu? Kalau memang Padijak Samubada itu terlihat dengan jelas. Nah, itu oleh kitab komentar juga dikatakan demikian. Ini juga menjadi intention atau niat Sang Buddha. Kenapa Sang Buddha menegaskan untuk jangan mengatakan demikian. Karena Padijak Samubada itu sesuatu yang sangat dalam. Dalam secara makna dan juga bahkan dalam secara yang tertampak. Maka tadi 4 hal itu penting sekali. Dalam secara makna, atau gambira dalam secara fenomena yang tertampak, yaitu dhamma gambira, kemudian dalam secara ketika berkenaan dengan pengajaran, ketika diajarkan, desana gambira, dan juga dalam secara penembusan, ya Padivida gambira.
itu dalam. Nah, oleh sebab itu melihat bahwasanya ini adalah Buddha Wisaya atau wilayah yang dipahami oleh Sang Buddha, maka tidak bisa dikatakan bahwa Padijak Sampada itu terlihat dengan jelas. Nah, ini menjadi alasan. Dan kemudian juga kalau kita berbicara Padijak Samuppada, maka kita pun juga bicara tentang formula Padijak Samuppada. Nah, di dalam ajaran ini memang Sang Buddha memberikan, ya, walaupun tidak ditemukan, tidak disebutkan di dalam, yaitu katakan di Mahanidana Sutta, tetapi di dalam khotbah-khotbah lain seringkali formula diberikan oleh Sang Buddha. Apa itu Padijak Samuppada? Apa formulanya? Ya, dikatakan bahwasanya imasming sati idang hoti. Ketika ini muncul, maka ini muncul. Ini muncul artinya ya sesuatu yang, nah, ketika ini muncul, ini muncul. Sesuatu yang berbeda, tetapi itu sesuatu yang tidak jauh. Karena antara sebab akibat itu bukan sesuatu yang jauh. Ya, imas ming asati idang nahoti. Ketika ini tidak ada, ya ini juga tidak ada. Imas upada idang upajati. Dengan munculnya ini, maka ini muncul. Imasa niruda idang nirujati. Dengan lenyapnya ini, padamnya ini juga lenyap. Nah, ada hukum sebab akibat. Nah, tetapi Sang Buddha, walaupun sebenarnya hukum sebab akibat ini bisa digunakan untuk menjelaskan segala hal. Artinya apapun fenomena itu bisa dijelaskan. Rumah, kemudian gunung, kemudian langit, awan, semuanya itu bisa dijelaskan menggunakan hukum Padijak Samuppada. Ya, karena memang segala sesuatu yang muncul itu muncul karena sebab. Tidak ada sesuatu muncul secara spontan, tiba-tiba, tanpa sebab. Tidak mungkin ada. Maka segala sesuatu muncul karena sebab. Dan karena segala sesuatu muncul karena sebab, maka itu semua merupakan bagian dari, ya, sebab musabab yang saling bergantungan, atau Padijak Samuppada yang kemunculannya memang bersebab. Akan tetapi Sang Buddha mengajarkan Padijak Samuppada untuk tidak menjelaskan semua hal, tapi lebih kepada menjelaskan yang berkenaan dengan 4 kebenaran mulia. Itu menjelaskan tentang apa itu dukkha, sebab dukkha, padamnya dukkha, dan jalannya membawa kepada padamnya dukkha. Maka dalam Padijak Samuppada yang mana biasanya ditemukan dalam kitab Tipitaka, kitab ulasan, itu hanya berkenaan dengan bagaimana dukkha itu muncul. Apa sebab-sebab yang memunculkan penderitaan. Dan bagaimana dukkha atau penderitaan itu lenyap. Ketika sebab-sebabnya itu lenyap, tidak ada, absen, maka dukkha penderitaan juga lenyap. Nah, itu yang diajarkan oleh Sang Buddha, yang ditunjukkan oleh Sang Buddha berkenaan dengan Padijak Samuppada. Yang menjadi penting lagi adalah seperti yang di depan tadi, bahwa Padijak Samuppada ini harus diketahui dan juga harus ditembus. Karena tanpa mengetahui, tanpa menembus Padijak Samuppada, seseorang tidak akan pernah terbebas dari kelahiran. Tidak akan pernah terbebas dari alam penderitaan, alam dugati, bahkan alam neraka. Dan tadi diibaratkan seperti, yaitu gumpalan benang yang sudah kusut, seperti bola yang terbuat dari tali, tidak diketahui ujung pangkalnya. Nah, seperti tadi ada rumput yang dijadikan sebagai tali yang sudah kusut. Nah, itu dikatakan, kenapa demikian? Karena manusia yang sudah dikuasai oleh keserakahan, oleh kebencian, oleh ketidaktahuan, oleh kebodohan, oleh avijja, itu tidak diketahui ujung pangkalnya. Jadi kalau kita ingin mencari benang yang sudah yang gumpalan benang yang sudah kusut, itu dicari ujungnya, pangkalnya tidak diketahui, sulit diketahui. Nah, maka sulit juga untuk bisa terbebas dari tumimba lahir selama, yaitu sebab mengapa penderitaan muncul tidak diketahui, dan selama sebab yang memunculkan penderitaan itu tidak dilenyapkan, maka mustahil bagi seseorang untuk bebas dari penderitaan. Demikian pula seperti tadi adalah ada tali
tali yang dikatakan terbuat dari rumput yang kalau dalam kitab komentar itu dikatakan ada beberapa bahan dari tumbuhan yang ditumbuk-tumbuk kemudian dijadikan sebagai tali. Yang mana talinya itu lemes gitu kan, tidak bisa tegak. Nah, itu seperti ketika orang tidak memahami Padijak Samupado itu seperti seseorang yang batinnya tidak pernah tegak. Pandangannya salah. Pandangannya itu terseret oleh 62 pandangan salah. Sehingga apa tidak pernah paham apa duka, apa sebabnya, apa padamnya, bahkan tidak pernah tahu jalannya. Jadi tidak pernah tegak. Tidak sulit sekali untuk ditegakkan. Nah, sulit sekali untuk ditegakkan artinya atau mustahil untuk ditegakkan artinya adalah orang yang tidak memahami Padijatsamuppada itu tidak mungkin bisa terbebas dari penderitaan. Maka Padijatsamuppada ini merupakan hal yang harus dipahami, harus diketahui. Nah, ini mengapa Mahanidana Sutta ini penting. Karena disinilah kita bisa menemukan bagaimana penderitaan itu muncul, sebab-sebabnya apa, dan bagaimana penderitaan itu bisa lenyap. Nah, Sang Buddha dalam khotbah ini beliau menyampaikan bahwasanya Padijatsamuppada dari tadi saya menyampaikan kadang diajarkan dari pangkalnya, dari Avijja Pacca Sangkara, Sangkara Pacca Vijnana. Tapi di sini beliau Sang Buddha menyampaikannya dari bawah, dari ujungnya. Yaitu di sana dikatakan, jadi Sang Buddha bertanya kepada Bhante Ananda, yang mana pertanyaan tentang berkenaan dengan jati marana. Jadi, apa yang menyebabkan jati dan marana, atau apa yang menyebabkan kelahiran dan kematian itu terjadi. Nah, kemudian pada waktu itu sebenarnya Sang Buddha mengatakan demikian, dikatakan kepada Ananda ketika misalnya nanti ada orang bertanya. Jadi di sana dikatakan, jika Ananda engkau ditanya, jadi ketika pada Ananda ditanya oleh orang lain, apakah penuaan dan kematian memiliki kondisi untuk keberadaannya, maka engkau harus menjawab, ya. Nah, jadi jika ditanya apakah yang mengkondisikan penuaan dan kematian, engkau harus menjawab, penuaan dan kematian dikondisikan oleh kelahiran. Nah, ini disampaikan oleh Sang Buddha di awal sekali. Nah, kenapa? Kenapa? Ini dalam kitab komentar. Kenapa dikatakan bahwasanya kalau nanti Bhante Ananda ditanya tentang sebab-sebab kelahiran dan kematian oleh orang lain dan harus dijawab, apa yang mengkondisikan dan itu harus dijawab. Nah, dalam kitab komentar juga disampaikan, ini untuk dijawab supaya seseorang tidak terseret pada dua pandangan yang ekstrim, yaitu pandangan yang disebut sebagai Ucedawada dan juga pandangan yang disebut sebagai Sasatawada. Ucedawada adalah pandangan bahwasanya hidup itu hanya sekali. Dan Sasatawada adalah pandangan bahwa ada kelahiran, tetapi kelahiran tersebut itu muncul karena ada soul, ada roh, ada atma yang kekal. Nah, tujuannya adalah demikian. Karena memang pada zaman dahulu, pada zaman Sang Buddha itu, dua pandangan ini sangat katakan berkembang dan dipegang oleh banyak pertapa dan brahmana. Bahkan sampai sekarang pun juga dua pandangan ini masih ada. Ya, pandangan yang pertama bahwa hidup itu hanya sekali itu, walaupun orang mungkin sudah beragama, orang mungkin sudah punya agama yang diyakini yang sebenarnya mengajarkan bahwa setelah kematian itu ada neraka, ada surga, tetapi ada juga orang berpandangan bahwa hidup itu hanya sekali. Nah, ini pandangan yang zaman Sang Buddha juga diadopsi oleh banyak pertapa. Nah, mereka punya pandangan bahwa yang namanya jasmani dan juga roh, jasmani dan juga jiwa atau roh itu sama. Artinya kalau jasmaninya itu hancur setelah kematian, maka rohnya juga ikut hancur.
karena rohnya itu ikut hancur, atma itu ikut hancur, maka tidak ada kelahiran kembali. Karena pandangan pada waktu zaman dahulu, yang lahir itu adalah rohnya. Yang bisa membawa seseorang itu dilahirkan lagi itu karena ada roh. Maka ketika jasmaninya hancur, rohnya hancur, maka tidak ada kelahiran kembali. Nah, nanti kalau tidak ada kelahiran kembali, apa yang terjadi? Yang terjadi orang punya pikiran, hidup itu hanya sekali, maka karena hidup hanya sekali, ya sudah, gunakan hidup untuk sekedar bersenang-senang, untuk bisa menikmati kesenangan indrawi. Dan ini menjadi masalah. Nah, tapi di dalam Padijak Samuppada itu ada sebab-sebabnya. Ketika dikatakan apa yang menyebabkan jara marana, usia tua dan kematian, itu adalah kelahiran. Nanti apa yang menyebabkan kelahiran itu adalah bawa kemenjadian. Ini kemenjadian berkenaan dengan karma. Nah, ini menandakan bahwa ada bahan bakar yang membawa seseorang untuk terus dilahirkan. Nah, ini untuk ketika ditanya demikian dan dijawab demikian, bahwa ada bahan bakar, ada sebab-sebab yang membawa seseorang itu dilahirkan, itu akan menjadikan seseorang yang punya pandangan bahwa hidup itu hanya sekali, itu akan terbantahkan di sana. Ketika ada sebab-sebabnya, maka akan ada keberlanjutan, ada kelahiran. Jadi hidup tidak hanya sekali ketika sebab-sebabnya itu masih ada. Ya paling tidak adalah sebagai seorang Buddhis harus memahami bahwa kelahiran itu memang nyata adanya karena memang ada sebab-sebab yang membawa seseorang untuk dilahirkan. Nah, ini untuk menepis ucidawada atau pandangan bahwa hidup itu hanya sekali. Setelah kematian tidak ada kehidupan lagi. Tapi Padijak Sembada juga harus dijelaskan untuk melenyapkan atau untuk menepis pandangan adanya roh yang kekal. Memang dalam sasatawada atau pandangan kekekalan, nah seseorang itu punya keyakinan bahwa memang ada kelahiran kembali. Mirip dalam ajaran Buddha. Ada kelahiran kembali. Tetapi mereka berpikiran bahwa kelahiran kembali itu muncul karena adanya roh, adanya atma, adanya entitas, adanya pudgala, individu yang mengembara dari satu kelahiran ke kelahiran lainnya. Nah, tetapi dalam hal ini, Sang Buddha mengatakan bahwasanya bahwa usia tua kematian itu muncul karena kelahiran. Nanti kelahiran muncul karena kemenjadian. Kemenjadian muncul karena kemelekatan. Kemelekatan muncul karena nafsu keinginan dan seterusnya. Yang kemudian ini hanya sekadar faktor-faktor atau fenomena-fenomena yang saling bersebab, saling memberikan sebab akibat, saling menyokong satu sama lain, kemudian membawa yang disebut sebagai makhluk mengalami keberlanjutan. Mengalami keberlanjutan di alam-alam kelahiran. Tetapi di dalam fenomena-fenomena tersebut, itu tidak ditemukan adanya entitas. Jadi entitas tidak ditemukan di dalam nafsu keinginan, tidak ditemukan di dalam kemelekatan, tidak ditemukan di dalam kemenjadian, tidak ditemukan di dalam kelahiran itu sendiri, tidak ditemukan di dalam perasaan, dalam enam landasan indera, bahkan tidak ditemukan di dalam kesadaran. Mereka hanya fenomena-fenomena yang saling memberikan sebab akibat sehingga memunculkan sebuah keberlanjutan. Seseorang berlanjut dari satu kehidupan lainnya. Tapi tidak ditemukan adanya entitas atau roh yang sifatnya kekal. Nah, maka dalam khotbah ini Samudra mengatakan jika engkau ditanya, jadi jika Ananda engkau ditanya, apakah penuaan dan kematian memiliki kondisi untuk keberadaannya, engkau harus menjawab, ya. Nah, jika ditanya engkau apakah yang mengkondisikan penuaan dan kematian, engkau harus menjawab penuaan dan kematian dikondisikan oleh kelahiran. Nah, ini untuk menepis dua pandangan yang ekstrim. Nah, dalam khotbah yang sama juga
Sang Buddha menyampaikan kepada Ananda, menanyakan kepada Ananda, yang kemudian dijawab oleh beliau sendiri, apa yang menyebabkan kelahiran? Tadi kelahiran dikondisikan oleh penjelmaan. Jadi penjelmaan atau bawa atau kemenjadian itu mengkondisikan seseorang untuk terus dilahirkan. Kemudian apa yang mengkondisikan keberadaan kemenjadian atau bawa? Yang mengkondisikan adanya bawa kemenjadian adalah karena kemelekatan. Kemelekatan adalah padana. Kemudian apa yang mengkondisikan kemelekatan itu muncul? Itu karena tanha, karena adanya nafsu keinginan. Disebabkan oleh nafsu keinginan, maka muncullah kemelekatan. Lantas apa yang memunculkan nafsu keinginan? Yang memunculkan nafsu keinginan tidak lain adalah perasaan. Karena ada perasaan, yaitu adanya vedana, maka memunculkan nafsu keinginan atau tanha. Lantas apa yang memunculkan perasaan? Nah, perasaan muncul dikondisikan oleh adanya kontak, rasa, atau sentuhan. Ya, tapi sentuhan di sini bukan sentuhan dalam konteks seperti jasmani menyentuh ya objek yang lain, tetapi adalah 6 landasan indera yang menyentuh objek-objeknya. Maka ketika ditanya apa yang menyebabkan ya sentuhan atau kontak, maka kontak dikondisikan karena ada salayatana. Jadi ada salayatana. Karena ada salayatana, ada 6 landasan indera, maka muncullah kontak. Dan apa yang menyebabkan salayatana, 6 landasan indera? Jadi 6 landasan indera itu adalah mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, dan juga pikiran itu sendiri. Nah, yang menyebabkan keberadaan 6 landasan indera tidak lain adalah karena ada mentalitas dan materialitas, nama dan rupa, yang oke lah bisa diterjemahkan batin dan jasmani. Hanya nanti bisa dibedakan dengan kesadaran atau winyana. Kemudian apa yang menyebabkan munculnya batin dan jasmani atau mentalitas dan materialitas? Itu disebabkan karena adanya kesadaran atau winyana. Nah, di dalam khotbah Mahanidana Sutta itu berhenti di sini, berhenti pada winyana. Tapi kalau kita lanjut dalam khotbah lainnya, nanti akan berlanjut apa yang menyebabkan winyana. Winyana disebabkan oleh adanya sangkara atau adanya bentukan-bentukan, ini mengacu kepada cita atau batin yang berkenaan dengan karma. Jadi adanya karma gitu. Tapi kemudian sangkara pun juga muncul karena yang lain. Apa yang menyebabkan sangkara? Nah, sangkara ini atau bentukan-bentukan atau bentukan-bentukan karma itu muncul karena avijja. Muncul karena ketidaktahuan atau tidak tahu tentang 4 kebenaran mulia. Nah, tapi ketika masuk ke dalam khotbah lain, misalnya sama Didik Sutta yang diberikan oleh Bante Sariputta kepada para bhikkhu lain, nah ketika ditanya apa yang menyebabkan avijja, ternyata avijja juga punya penyebab. Penyebabnya tidak lain adalah kilesa. Karena adanya kotoran batin, kilesa. Tapi kilesa pun juga ada penyebabnya. Apa yang menyebabkan munculnya kilesa? Apa yang mengkondisikan kilesa itu bisa muncul? Tidak lain adalah avijja itu sendiri. Semakin seseorang itu ditutupi dengan ketidaktahuan, semakin kilesanya bertambah. Kotoran batinnya bertambah. Semakin kotoran batinnya bertambah, semakin ketidaktahuan juga semakin bertambah. Maka kilesa dan avijja itu 2 hal yang saling mengkondisikan. Nah, ini disampaikan oleh Sang Buddha sekali lagi, apa disampaikan begini karena untuk mengatasi, untuk menepis 2 pandangan yang salah, sassata wada dan juga ujjeta wada. Jadi ajaran tentang kekekalan, bahwa ada roh yang kekal, dan juga ada ajaran tentang ya ujjeta itu artinya ya cutting off atau ya terputus
Bahwasanya hidup itu hanya sekali. Hidup tidak ada kehidupan yang akan datang. Karena hidup sekali, maka ya seseorang untuk apa? Ya untuk mencari kesenangan indera. Nah, itu disampaikan di dalam khutbah yang lain kalau hal tersebut. Tapi Padisa Sembada itu adalah untuk menepis dua pandangan salah ini. Nah, barangkali sampai di sini kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Di dalam ceritanya ini saya cari di Sariputra itu kan. Hmm? Eh, ini kan ini pertanyaannya Ananda ya Bante kepada Sang Buddha begitu ya Bante. Yang mana? Yang eh, jika Ananda engkau ditanya Oh, apakah penuaan dan kematian memiliki kondisi untuk keberadaannya, engkau harus menjawab iya jika ditanya apakah yang mengkondisikan penuaan dan kematian. Engkau harus menjawab kelahiran adalah yang mengkondisikan penuaan dan kematian dan seterusnya ya. sampai Kesadaran. kesadaran. Ya. Itu Sang Buddha sendiri yang memberikan pernyataan. Oh, Jadi Sang Buddha itu mengatakan jika engkau Ananda ditanya. Jadi Sang Buddha itu sedang menyapa Bante Ananda. Jika maksudnya kalau nanti Bante Ananda ditanya apa yang menyebabkan atau yang mengkondisikan penuaan dan kematian, maka engkau Bante Ananda harus menjawab bahwa bahwa atau jati kelahiran yang menyebabkan penuaan dan kematian. Nah, itu pernyataan dari Sang Buddha. Yang kemudian oleh Sang Buddha, ya oleh kitab komentar, dikatakan bahwa pernyataan demikian penting untuk disampaikan untuk menepis dua pandangan yang ekstrim. Karena apa? Ada beberapa pertanyaan yang memang Sang Buddha tidak menjawab. Misalnya apa? Misalnya pertanyaan tentang apakah alam semesta ini terbatas atau katakan ada ujungnya. Apakah alam semesta ini tidak terbatas atau tidak ada ujungnya? Nah, Samudra tidak membahas. Karena apa? Karena itu tidak membawa kepada lenyapnya penderitaan. Tidak membawa kepada, katakan, hancurnya tumimba lahir. Nah, sehingga beliau tidak membahasnya. Nah, tetapi ketika ditanya tentang apa itu penuaan dan kematian, apa penyebabnya, apa kondisinya, itu harus dijawab. Ini adalah pertanyaan yang penting yang memang mesti dijawab. Tapi jawaban demikian pun juga untuk supaya mereka yang punya pandangan salah berkenaan dengan hidup hanya sekali dan juga berkenaan dengan bahwa ada roh, ada atma yang terus mengalami kelahiran itu bisa berubah. Karena sesungguhnya yang ada itu hanya fenomena yang saling katakan uh, satu sama lain saling 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 mensupport, saling mendukung, sehingga memunculkan sebuah keberlanjutan yang tidak lain adalah kelahiran. Nah, itu alasan yang pertama yang diberikan oleh kitab, yang namanya alasan dari kitab komentar, bukan yang pertama, tapi alasan dari kitab komentar. Mengapa ini harus disampaikan oleh Sang Buddha. Nah, kemudian yang juga penting dalam Padijatsampada ini adalah bahwa ini juga dijelaskan dalam kitab komentar bahwa sebab dan akibat. Jadi seperti avijja menjadi penyebab munculnya sangkara, sangkara menjadi penyebab munculnya vinyana, vinyana menjadi penyebab munculnya nama rupa dan seterusnya. Sebab dan akibat di sini merupakan fenomena-fenomena atau merupakan hukum yang memiliki 4 karakteristik. Ini juga penting untuk diketahui. Memiliki 4 karakteristik. Yang pertama adalah tatata. Yang kedua adalah avitatata. Yang ketiga adalah ananyata. Ananyatata. Yang keempat adalah idap pacayata. 4 hal ini. Nah, tatata itu adalah realitas. Bahwasanya sebab
musabab yang saling bergantungan ini, atau dengan kata lain, fenomena-fenomena yang munculnya bersebab ini merupakan sebuah realitas, sebuah kenyataan. Jadi bukan sebuah kebohongan. Ini adalah realitas. Bahwa memang yang menyebabkan seseorang terus melakukan berbagai macam perbuatan dengan 29 jenis cita, atau dengan kata lain adalah sangkara, itu karena adanya avijja. Karena ketidaktahuan maka seseorang terus melakukan berbagai macam sangkara, bentukan-bentukan, atau perbuatan-perbuatan. Nah, dengan adanya berbagai macam perbuatan maka memunculkan yaitu kesadaran. Dengan adanya kesadaran maka memunculkan batin dan jasmani. Dengan adanya batin dan jasmani maka memunculkan 6 landasan indera. Dengan adanya 6 landasan indera maka memunculkan kontak atau pasa. Dengan adanya pasa memunculkan perasaan. Perasaan memunculkan nafsu keinginan dan seterusnya. Dan ini adalah sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Nah, yang kedua adalah avitatata. Avitatata adalah ini sebenarnya penegasan dari yang pertama. Tatata itu adalah real, nyata, sesuatu yang nyata. Awitata adalah sesuatu yang bukan tidak nyata, bukan tidak nyata, atau bukan tidak real, bukan tidak realitas. Artinya betul-betul ini adalah sesuatu yang real atau merupakan sebuah realitas. Bahwa kalau kita melihat dari belakang, bahwa penuaan dan kematian muncul karena kelahiran. Kelahiran muncul karena kemenjadian. Kemenjadian muncul karena kemelekatan. Kemelekatan muncul karena adanya tanha, nafsu keinginan. Nafsu keinginan karena ada perasaan. Perasaan muncul karena ada pasak, kontak. Kontak karena ada 6 landasan indera, dan seterusnya. Nah, karena ini sesuatu yang sangat real, sangat nyata, maka ini disebut sebagai avitatata. Jadi sesuatu yang merupakan realitas, sesuatu yang memang ini ya tidak bukan realitas. Jadi betul-betul itu real, betul-betul itu nyata. Nah, yang juga penting adalah ananya tata. Ananya tata itu adalah munculnya fenomena ini itu bukan dari yang lain. Bukan dari yang lain. Nah, idak paccayata, kemunculan dari fenomena-fenomena ini adalah spesifik sekali. Ini penegasan dari yang ketiga. Jadi munculnya bukan dari yang lain, dan itu kemunculannya itu sangat spesifik. Artinya apa? Bahwa ketika berbicara tentang apa yang menyebabkan penuaan dan kematian, maka ketika dikatakan adalah kelahiran, kelahiran itu adalah spesifik sekali. Sesuatu yang spesifik sekali yang menyebabkan kelahiran dan kematian. Menyebabkan maksudnya penuaan dan kematian. Nah, kelahiran ini juga sebab yang di sini adalah kelahiran itu tidak hanya spesifik, tetapi memang tidak ada sebab yang lain. Kalaupun ada sebab yang lain memang termasuk bagian kan memang spesifik. Karena tentu penuaan dan kematian selain kelahiran ada bawa, ada kemenjadian, ada kemelekatan, ada nafsu dan seterusnya. Tapi bukan dari yang lain. Jadi betul-betul yang menyebabkan penuaan dan kematian itu sangat spesifik penyebabnya dan bukan dari penyebab yang lain. Ananya tatata. Ananya tatata dan juga idak paccayata. Bukan dari yang lain. Contohnya seperti ini. Lah segar ya, larutan, cap kaki 3. Ini dikatakan cap kaki 3 kan karena ada apa? Karena ada bahan-bahannya. Ada botolnya, ada kertas seperti ini, ada larutannya dan sebagainya. Nah, penyebab-penyebab ini yang membentuk keberadaan cap kaki 3 ini adalah spesifik. Karena ada penyebabnya ini, maka muncullah ini.
Kalau ada penyebab lain, maka muncul yang lain, bukan ini. Nah, kemunculan ini muncul karena sesuatu yang spesifik sekali, yang memang menyebabkan kemunculan ini. Dan kemunculan dari ini juga bukan dari yang lain. Memang ini. Memang ya faktor-faktor ini yang menyebabkan munculnya atau keberadaan larutan cap kaki 3. Dan semuanya begitu. Jadi ketika kita berbicara tentang sekarang kita mengalami penderitaan, ya memang itu harus dialami. Karena apa? Ada sebab-sebab yang sudah memunculkan. Sekarang kita mengalami kebahagiaan, ya memang harus dialami. Karena memang sebab-sebabnya itu sudah ada. Begitu sebabnya ada, maka kemunculan itu sudah dipastikan ada. Jadi begitu sebab-sebabnya ada, kemunculan yang secara spesifik, kemunculan yang secara partikular itu pasti ada. Nah, maka segala sesuatu yang muncul ini, terus pengalaman-pengalaman kita, itu muncul karena sebab-sebabnya memang sudah spesifik. Jadi empat karakteristik ini menjadi karakteristik dari Padicak Samuppada. Sesuatu yang real, ya bukan tidak real, muncul bukan dari sebab lain, dan sebab-sebabnya itu spesifik. Dan ini menjadi satu pembelajaran bagi kita semua. Untuk kenapa? Dalam ajaran Buddha kita dilatih untuk bagaimana menerima apapun sebagaimana adanya. Tidak memunculkan keserakahan ataupun kebencian. Salah satunya adalah memang apapun yang sudah terjadi pada kita, memang itu terjadi. Terjadi karena sudah ada sebab-sebabnya. Kita mendapatkan penderitaan juga memang sudah ada sebab-sebabnya. Kenapa kita harus komplain? Kenapa kita harus kemudian membenci penderitaan tersebut? Toh sebab-sebabnya memang sudah ada, sehingga yaitu kita diajari untuk melatih batin, untuk menerima sebuah kewajaran. Ketika kita mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, juga untuk apa kemudian melekatinya? Ya, sebab-sebabnya ada, maka kebahagiaan itu sudah dipastikan muncul sesuai dengan sebab-sebabnya. Maka apapun yang kita alami ini, kita mengalami ini karena memang sudah ada sebab-sebabnya. Nah, melihat bahwa memang hidup itu adalah sebab dan akibat. Hidup itu hanya sekedar sebab-sebab yang memunculkan akibat-akibat, dan itu saja, maka kita diajarkan untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, untuk tidak terseret oleh suka maupun tidak suka. Karena toh segala sesuatu memang muncul dari sebab dan akibat. Nah, itu menjadi pembelajaran kita. Nah, tetapi tentu dari pembelajaran ini pun juga kita harus paham bahwasanya ketika sesuatu muncul karena sebab-sebab tertentu, maka kita pun juga harus paham sebab-sebab apa yang membawa seseorang menderita. Ketika tahu ini sebabnya, maka untuk bisa terbebas dari penderitaan, lenyapkan sebabnya. Melenyapkan sebab-sebab yang membawa seseorang mengalami penderitaan. Nah, karena sebab-sebabnya tidak lain adalah avijja, tidak lain adalah sangkara, tidak lain adalah vinyana, tidak lain adalah nama rupa, dan seterusnya. Sebab-sebabnya ini yang menjadi seseorang menderita, maka seseorang harus melenyapkan sebab-sebabnya. Melenyapkan ketidaktahuan, yang kemudian melenyapkan sangkara, melenyapkan vinyana. Nah, sehingga dalam upaya untuk melenyapkan sebab-sebab yang membawa kepada penderitaan, itulah kemudian Sang Buddha dalam banyak khotbah menyampaikan bahwa jalan mulia berunsur 8 inilah yang harus dipraktikkan, harus dikembangkan. Dengan memperhatikan jalan mulia berunsur 8, maka sebab-sebab yang membawa seseorang terus mengalami duka penderitaan itu dihancurkan. Nah, sehingga dalam khotbah misalnya Samadhi Sutta, di sana Bhante Sariputta ditanya oleh para siswa lain, apakah ada
pandangan benar. Yang ketika pandangan benar tersebut itu dikembangkan sedemikian rupa, itu membawa kepada hancurnya penderitaan, membawa kepada akhir penderitaan, membawa kepada hancurnya segala kotoran batin, segala kotoran batin yang sifatnya halus atau anusaya. Nah, Bhante Sariputta memberikan berbagai penjelasan. Yang tentu dalam salah satu penjelasannya, ketika seseorang memiliki pandangan benar berkenaan dengan 4 kebenaran mulia, maka ini membawa kepada hancurnya penderitaan. Tapi kemudian, ketika ditanya lebih lanjut lagi, ada tidak pandangan lain yang ketika pandangan tersebut dimiliki, membawa kepada hancurnya kotoran batin, membawa kepada akhir dari penderitaan? Ada. Apa itu? Ketika seseorang tahu apa itu kelahiran, tahu apa itu sebabnya, tahu apa itu padamnya, dan tahu jalan yang membawa kepada padamnya penderitaan, padamnya kelahiran, maka orang tersebut akan bisa menghancurkan penderitaan, bebas dari segala kotoran batin. Nah, apa itu kelahiran? Oh, ternyata kelahiran itu disebabkan karena adanya bahwa. Tadi telah disampaikan. Sebabnya adalah bahwa. Dan bagaimana kelahiran itu padam? Itu padam ketika bahwa kejadian itu juga lenyap. Lantas bagaimana melenyapkan kelahiran? Adalah dengan mempraktikkan jalan mulia berunsur 8. Maka jalan mulia berunsur 8 ini menjadi jalan yang membawa kepada hancurnya sebab-sebab penderitaan. Nah, ini menjadi hal yang penting. Jadi selain kita itu diajak untuk menerima keberadaan secara wajar, bahwa segala fenomena yang muncul dari setiap pengalaman kita itu memang wajar terjadi karena sebab-sebabnya sudah ada. Tapi kemudian di saat yang sama juga, kalau tahu bahwa sebab-sebab dari penderitaan ini adalah faktor-faktor seperti ini, yaitu adanya ketidaktahuan, adanya sangkara, bentukan-bentukan, adanya kesadaran vinyana, adanya batin dan jasmani nama rupa, dan seterusnya, maka seseorang harus melenyapkannya. Nah, bagaimana melenyapkannya? Ketika Sang Buddha ditanya tentang cara melenyapkan faktor-faktor ini, termasuk dalam Samadhi di Sutta, Bhante Sariputta ditanya, ya nanti faktor-faktornya tidak hanya jati, kelahiran, bawah, tapi sampai kepada avijja, sampai pada kilesa. Dan ternyata jalannya adalah jalan mulia berunsur 8. Maka jalan mulia berunsur 8 ini menjadi jalan yang membawa kepada hancurnya sebab-sebab penderitaan. Ya, sehingga pandangan benar harus dikembangkan, harus dimiliki, kemudian dikembangkan. Pikiran benar juga harus dimiliki dan dikembangkan. Ucapan, perbuatan jasmani, mata pencarian benar juga harus dimiliki dan dikembangkan. Dari upaya benar, perhatian benar, konsentrasi benar juga harus dimiliki dan juga dikembangkan. Nah, dengan jalan mulia berunsur 8 inilah maka seseorang bisa menghancurkan sebab-sebab penderitaan. Maka walaupun dalam praktik jalan mulia berunsur 8 ini seseorang masih aktif, tetapi keaktifan atau katakan sifat dinamis dari jalan mulia berunsur 8 ini yang nantinya membawa hancurnya segala penderitaan. Nah, sehingga ketika ada satu pernyataan lain tentang karma, jadi kalau kita bicara karma juga sebenarnya karma itu salah satu bagian dari sebab penderitaan, salah satu bagian dari yaitu padicca samuppada. Nah, dalam konteks karma, dalam padicca samuppada itu bisa dilihat. Yang pertama ada di sangkara. Yang sangkara ini mengacu pada bentukan-bentukan karma, mengacu pada batin yang memiliki, yang katakan produktif untuk memunculkan buah perbuatan, atau batin yang berkenaan dengan karma, atau batin yang masih punya kekuatan karma, itu sangkara. Kemudian yaitu bawa atau kemejadian ini juga dalam kitab komentar mengacu kepada bawa kama. Bawa kama ini adalah
perbuatan-perbuatan yang memunculkan kemenjadian. Nah, maka karma ini menjadi satu sebab penderitaan. Nah, ketika Sang Buddha ditanya berkenaan dengan karma perbuatan, ada karma yang dikatakan terang menuju terang. Jadi karma baik kemudian membawa kepada kebahagiaan. Ada karma buruk yang gelap membawa kepada kegelapan, membawa kepada penderitaan. Ada karma yang baik dan buruk, yang gelap dan terang membawa kepada kebahagiaan dan juga penderitaan. Tapi yang keempat, Sang Buddha mengatakan, ada karma yang mengarah kepada hancurnya karma. Ada karma, ada perbuatan yang mengarah kepada hancurnya perbuatan. Yang tidak lain adalah jalan mulia penuju delapan. Jadi jalan mulia penuju delapan ini adalah masih perbuatan. Jadi masih bentuk perbuatan. Tapi perbuatan yang mengarah kepada hancurnya perbuatan itu sendiri. Nah, sehingga jalan mulia penuju delapan ini memang masih bersifat aktif, masih bersifat dinamis, karena itu adalah perbuatan. Tapi perbuatan dari jalan yang di sana disertakan, yaitu jalan mulia penuju delapan, maka perbuatan demikian nanti akan membawa kepada hancurnya karma. Nah, oleh sebab itu sekali lagi, dari yaitu 4 hal karakteristik dari Patijasambhada mengajarkan kita untuk menerima kewajaran. Tetapi juga mengajarkan kita bahwa kalau kondisi-kondisi yang membawa kepada penderitaan itu memang spesifik, maka kondisi-kondisi inilah yang harus dihancurkan. Dan bagaimana menghancurkan? Menghancurkannya adalah dengan praktik jalan mulia perunsur delapan. Nah, kemudian Sang Buddha dalam khutbah yang sama juga memberikan penjelasan yang lebih lanjut. Jadi di sini Sang Buddha menjelaskan tentang kalau tadi kan secara singkat, kalau ditanya tentang mengenai penuaan dan kematian, apa yang menyebabkan penuaan dan kematian, maka harus dijawab, oh, penuaan dan kematian disebabkan karena adanya kelahiran. Kenapa ada kelahiran? Nah, kelahiran disebabkan karena ada kemenjadian. Nah, kenapa ada kemenjadian dan seterusnya. Tapi yang menarik juga adalah Sang Buddha juga menyampaikan di sini. Jadi tidak hanya berkenaan dengan, yaitu kalau Patijasambhada itu kan dijelaskan secara padiloma dan dijelaskan pula secara anuloma. Yaitu bagaimana anuloma dan padiloma. Kalau padiloma itu dari belakang, dari pucuk ya, dari pucuk. Tapi kalau anuloma itu dijelaskan dari pangkalnya. Maka selain beliau membawa Bhante Ananda untuk memahami dari ujungnya atau dari pucuknya, yaitu dari kelahiran, dari penuaan dan kematian, membawa kepada disebabkan oleh kelahiran dan seterusnya. Beliau juga, Sang Buddha juga kemudian mengajak Bhante Ananda untuk menegaskan kembali, yaitu untuk melihat dari pangkal. Tapi pangkal di sini mengacu kepada yaitu kesadaran. Nah, yang menarik adalah di sini Sang Buddha mengatakan bahwa batin dan jasmani itu dikondisikan oleh kesadaran. Tapi juga kesadaran dikondisikan oleh batin dan jasmani. Jadi batin dan jasmani mengkondisikan kesadaran. Tapi kesadaran tentu juga mengkondisikan batin dan jasmani. Ini juga menarik. Kenapa dikatakan menarik? Ini seperti kalau yang lainnya kan selalu, misalnya kelahiran disebabkan oleh bawa kemenjadian. Tetapi tidak kemudian kemenjadian disebabkan oleh kelahiran, tidak. Kelahiran disebabkan oleh kemenjadian. Tapi tidak dikatakan kemenjadian disebabkan oleh kelahiran. Tapi untuk batin dan jasmani atau nama dan rupa, dikatakan bahwa batin dan jasmani mengkondisikan munculnya kesadaran.
Tapi kesadaran memunculkan atau mengkondisikan munculnya batin dan jasmani. Jadi dalam Mahanidana Sutta ini disampaikan bahwa dua hal ini saling mengkondisikan. Winyana mengkondisikan nama dan rupa juga mengkondisikan winyana. Maka dalam kitab komentar juga dijelaskan bahwa nama batin dan jasmani dan juga kesadaran ini dikatakan seperti dua ikat bambu yang berdiri saling menopang. Artinya ketika satu ikat bambu ini dilepas atau katakan terjatuh, maka bambu yang lain juga terjatuh. Nah, ketika yang satunya jatuh, yang satunya juga ikut jatuh. Maka dua bambu ini yang diikat itu saling menopang satu sama lain. Jadi kesadaran itu menyebabkan nama rupa atau batin dan jasmani itu muncul, tapi juga batin dan jasmani itu menyebabkan kesadaran juga muncul. Tidak bisa dipisahkan. Maka dalam kitab ulasan juga dijelaskan lebih lanjut. Itu dibahasakan seperti bahwa kesadaran ini seperti seorang raja. Sedangkan batin dan jasmani ini seperti para punggawa kerajaan. Jadi mereka yang katakan bawahan dari seorang raja. Nah, sang raja mengatakan bahwa kamu bisa begini, kamu menjadi katakan penasehat, kamu menjadi menteri, kamu menjadi prajurit, itu karena saya. Nah, tetapi kemudian ya mereka para prajurit, kemudian para menteri, penasehat juga mengatakan keberadaan adanya raja itu juga karena ada kami. Karena tanpa ada kami, tanpa ada para katakan pembantu kerajaan, mana ada raja. Raja itu muncul karena ada pembantu-pembantunya. Nah, sehingga raja ini adalah kesadaran. Nah, para punggawanya, penasehat, para menteri, para prajurit, itu adalah batin dan jasmani. Mereka saling menyokong satu sama lain. Nah, bahkan dalam khotbah ini, dalam khotbah Mahanidana Sutta, pentingnya kesadaran dan nama rupa ini sangat ditekankan. Jadi pentingnya kesadaran dan batin dan jasmani itu sangat ditekankan. Beliau bahkan sampai mengatakan sejauh seseorang menyampaikan kata-kata, sejauh seseorang menyampaikan sebuah keberadaan, itu hanya sekedar batin dan jasmani dan juga kesadaran. Hanya sekedar kesadaran dan juga batin dan jasmani. Maksudnya apa adalah ketika seseorang dikatakan, oh dia bernama misalnya Samira, ya namanya Himaratano misalnya. Ketika seseorang dikatakan sebagai, oh dia Himaratano, dia Bante ini, dia Bante itu, dia orang ini, dia orang itu. Semua itu hanya sekadar batin dan jasmani dan kesadaran. Jadi apa yang terlihat sebagai menggunakan nama, ya kan, menggunakan katakan 5 gugusan, menggunakan apapun, orang mengatakan ini, mengatakan itu, kemudian menggunakan istilah sati perhatian, kebijaksanaan, menggunakan hal-hal yang berkenaan dengan katakan individu atau makhluk, itu hanya sekedar kesadaran dan batin dan jasmani. Tidak lebih dari itu. Bahkan ketika seseorang berbicara aku, saya, mereka, engkau, itu sekedar hanya kesadaran dan batin dan jasmani. Tidak lebih dari itu. Hanya drama dari batin dan jasmani dan juga kesadaran. Karena kesadaran mencari pijakannya pada batin dan jasmani, dan juga karena batin dan jasmani mendapatkan pijakan atau cengkraman dari kesadaran, maka memunculkan yang dikenal sebagai makhluk. Pada dasarnya hanya itu saja, dan tidak lebih dari itu. Hanya kesadaran dan batin dan jasmani dan juga kesadaran. Yang menjadi penting adalah bahwa kesadaran dan batin jasmani ini adalah fenomena-fenomena yang sifatnya itu muncul dan lenyap. Hanya sekadar fenomena.
yang di dalamnya tidak ditemukan adanya entitas, yang di dalamnya tidak ditemukan adanya roh. Hanya kesadaran yang muncul karena adanya batin dan jasmani yang muncul karena adanya kesadaran. Nah, di sini dijelaskan oleh Sang Buddha secara singkat di awal mengenai sebab dan akibatnya. Kalau tadi dari ujungnya, dari ujungnya, nah sekarang dari pangkalnya. Nah, Sang Buddha mengatakan pada Ananda, demikianlah Ananda, batin dan jasmani mengkondisikan kesadaran. Dan kesadaran mengkondisikan batin dan jasmani. Nah, kemudian berlanjut kepada yang lainnya. Batin dan jasmani mengkondisikan kontak, kontak mengkondisikan perasaan. Perasaan mengkondisikan nafsu keinginan, sering diterjemahkan ketagihannya. Nafsu keinginan mengkondisikan kemelekatan. Kemelekatan mengkondisikan kemenjadian, sering diterjemahkan juga penjelmaan. Dan kemenjadian mengkondisikan adanya kelahiran atau jati. Dan kelahiran menjadikan atau mengkondisikan adanya penuaan dan kematian. Dan selain penuaan dan kematian, berbagai macam penderitaan itu muncul. Ada ratap tangis, ada katakan duka cita, kesakitan, kesedihan, dan juga keputusasaan. Itu muncul dari berbagai, katakan dari faktor-faktor atau fenomena-fenomena yang kemudian memunculkan berbagai macam penderitaan. Maka keseluruhan kumpulan penderitaan terjadi karena faktor-faktor ini. Karena ada kesadaran, ada batin dan jasmani, ada kontak, ada perasaan, ada nafsu keinginan, ada kemelekatan, ada kemenjadian, ada kelahiran, kemudian memunculkan berbagai macam penderitaan. Nah, ini yang menjadi penyebab mengapa penderitaan itu muncul. Dan kenapa ketika kita berbicara ajaran Buddha yang tidak lain adalah untuk melenyapkan penderitaan, maka hal-hal ini, faktor-faktor inilah yang harus dikatakan, harus diketahui. Tapi tentu dalam Mahanidana Sutta ini sekali lagi kan berhentinya pada winyana. Namun kan selain winyana juga nanti ada sangkara, ada avidya, ada juga kilesa. Makanya kalau mungkin Samira pernah melihat gambar Padijak Sampada yang ada gambar apa itu, huta itu kan, gambar raksasa itu. Nah, di sana kan ada 12 faktor yang mengelilingi. Ya kan? Tapi di tengahnya itu ada 3 binatang. Ya. Jadi ada apa itu? Ular, ada ayam, ada babi. Jadi ada ayam itu menyimbolkan keserakahan. Kemudian ular menyimbolkan kebencian. Dan babi menimbulkan kebodohan. Ini adalah loba, dosa, dan muka. Dan ini adalah kotoran batin. Ini adalah kilesa. Maka kilesa ini yang juga menyebabkan orang terus memiliki avidya. Tapi avidya, ketidaktahuan juga muncul karena adanya kilesa. Ada kotoran batin, keserakahan, kebencian, dan juga ketidaktahuan yang terus dipupuk, itu juga akan mempertebal avidya, ketidaktahuan. Tapi ketidaktahuan yang terus dipupuk akan mempertebal keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan. Maka bayangkan, kalau kita tidak sedikit demi sedikit memahami 4 kebenaran mulia. Karena 4 kebenaran mulia adalah kebenaran yang ketika dipahami, itu akan melunturkan avidya. 4 kebenaran mulia ini adalah vidya itu sendiri. Ketika orang memahami 4 kebenaran mulia, artinya orang juga mulai untuk mengembangkan vidya, pengetahuan. Dan bayangkan kalau seseorang tidak memahami avidya. Maksudnya tidak memahami 4 kebenaran mulia. Apa yang terjadi? Kilesa akan semakin bertambah. Loba, dosa, moha, keserakahan dan kebencian serta ketidaktahuan itu akan semakin bertambah. Mungkin orang akan mengatakan, tidak kok, walaupun saya tidak memahami 4 kebenaran mulia, tetapi saya masih berbuat kebaikan. Saya masih menghindari kejahatan. Mungkin orang
akan mengatakan demikian. Maka mungkin orang juga bisa melihat orang lain yang tidak pernah memahami empat kebenaran mulia masih melakukan kebajikan. Tapi ingat, kebajikan-kebajikan yang dilakukan pun juga bisa juga atas dasar keserakahan. Bukan atas dasar untuk melenyapkan keserakahan. Contohnya apa? Kalau seseorang tidak memahami bahwa kehidupan ini adalah penderitaan. Misalnya, alam surga itu adalah penderitaan. Apa yang terjadi? Orang melakukan kebaikan. Tapi kebaikan tersebut dilakukan hanya untuk bisa terlahir di dalam surga. Itu tidak. Tanpa disadari itu muncul karena apa? Keserakahan. Ingin mendapatkan kebahagiaan di alam surga. Karena dia tidak tahu bahwa alam surga pun juga masih bagian dari duka penderitaan. Ia tidak tahu bahwa ada jalan yang bisa membebaskan seseorang dari alam surga. Nah, mengetahui demikian itu hanya dengan cara memahami empat kebenaran mulia. Tanpa memahaminya maka sulit untuk bisa katakan mengikis loba, dosa, dan moha. Nah, sehingga kalau orang tidak mulai mengenali empat kebenaran mulia, kita bisa membayangkan loba, dosa, dan moha, kilesa ini akan semakin bal. Maka awija mengkondisikan kilesa, kilesa juga mengkondisikan awija. Maka awija ini harus dilenyapkan dengan cara mengembangkan wija supaya keserakahan, kebencian, dan juga ketidaktahuan itu akan semakin terkikis. Ya, saya kira untuk pagi ini sampai di sini dulu ya. Baik, Supaya istirahat ini apa lehernya. untuk nanti Ya, lakukan jam 1 Bante. ya. Nanti pokoknya kalau saya keluar sebentar, nanti kalau saya misalnya belum sampai ya, ya ditunggu saja. Tapi saya yakin sampai kok jam 1. Ya. Yang buat saya atau Bante? Saya juga boleh. Saya saja ya. Saya juga Baik, boleh. Bante.